Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu dan saudaraku berada hari ini, senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali Tuhan izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati supaya melalui pembacaan dan perenungan firman hari ini kami boleh mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 saja. Ayat 29 dan ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah perjuangan hidup orang percaya. Perjuangan hidup orang percaya. Saudaraku, pada bagian sebelumnya atau pada waktu-waktu yang lalu, saudara, kita sudah belajar bersama bahwa Rasul Paulus telah banyak mengalami penderitaan, penganiayaan, kesulitan, bahkan nyawanya juga seringkali diancam. Bahkan ia pun pada saat dia menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, dia sedang dipenjarakan oleh karena Kristus. Tetapi saudara, semuanya itu tidak membuatnya mundur, putus asa, takut, kecewa, dan lari dari Tuhan. Tetapi justru semua yang dialami oleh Rasul Paulus membuatnya semakin berani di dalam memberitakan Injil. Saudara, di dalam kesempatan ini firman Tuhan akan kembali membuka pikiran kita bahwa ternyata menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang percaya, tidak lantas membuat hidup kita menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi lancar, kaya, sukses, selalu sehat. Tidak akan seperti itu. Hidup orang Kristen adalah hidup yang penuh dan juga diwarnai dengan perjuangan demi perjuangan. Pertama-tama tentu saja saudara, perjuangan untuk melawan dosa. Pertama-tama memang perjuangan melawan dosa dan kedagingan kita. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas hal itu, saudara. Perjuangan hidup yang saya maksud di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 30 ini adalah yang pertama. Berjuang untuk hidup sebagaimana layaknya orang Kristen atau orang percaya. Jadi perjuangan hidup orang Kristen yang pertama adalah bagaimana orang Kristen itu berjuang untuk hidup sebagaimana layaknya orang percaya. Saudara, di dalam ayat yang ke-27 dikatakan di sana, hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Di dalam terjemahan lain dikatakan hidup sesuai dengan apa yang dituntut oleh kabar baik tentang Kristus itu. Saudara, dari bagian ini saja kita sudah tahu apa yang menjadi standar ukuran daripada hidup orang percaya. Apa yang seharusnya menjadi tolak ukur kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Bukan dunia, bukan hukum dunia, bukan hukum manusia, tetapi Injil, kebenaran firman Allah, Alkitab, itulah yang menjadi standar ukuran kita. Injil menjadi buku manual yang terus menuntun kehidupan kita supaya lebih memuliakan akan Tuhan dan menuntun hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, persoalannya sekarang adalah banyak orang Kristen
tidak mau dituntun hidupnya oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang hidupnya maunya sendiri, dituntun oleh pendapatnya sendiri, dituntun oleh kemauannya sendiri, tidak mau dituntun dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan untuk hidup sebagaimana layaknya orang Kristen hidup, untuk hidup berpadanan dengan Injil atau hidup sesuai dengan tuntutan Injil, saudara, tidak mudah. Bukan hanya karena kita masih hidup di dunia yang selalu berusaha untuk menarik kita untuk keluar atau menjauh dari Tuhan dan lebih dekat kepada dunia. Bukan hanya itu, tetapi juga karena iblis yang pastinya tidak akan pernah tinggal diam melihat kita atau orang-orang percaya semakin hari semakin dekat dan hidup sesuai dengan Injil Kristus. Oleh sebab itu, saudara, kita harus terus berjuang. Kita harus terus berusaha sekuat tenaga kita dengan pertolongan Kristus, supaya hidup kita selaras dengan panggilan hidup kita. Hidup kita selaras dengan Injil Kristus. Bukan hanya sesekali perjuangan kita, tetapi seumur hidup kita berjuang dan berjuang untuk hidup selayaknya orang Kristen hidup. Saudara, perjuangan ini sendiri sudah barang tentu tidak mudah. Sudah barang tentu tidak gampang untuk kita lakukan. Kita harus minta hikmat. Kita harus minta kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita harus minta pertolongan kepada Yesus supaya kita mampu untuk melakukannya. Jadi saudara, hari ini Tuhan membuka pikiran kita bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan yang pertama adalah bagaimana kita berjuang untuk hidup sebagaimana layaknya orang percaya. Sedih sekali, saudara, ketika kita melihat orang yang mengaku diri orang percaya, orang yang mengaku diri orang Kristen, tetapi di dalam kesaksian hidup mereka sehari-hari tidak menunjukkan selayaknya mereka adalah orang Kristen. Bukan berarti saya sudah sempurna, bukan. Tetapi kita semua sedang berjuang dan berjuang bersama-sama untuk hidup selayaknya seperti orang Kristen, selaras dengan Injil. Saudara, perjuangan yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara hari ini adalah bagaimana kehidupan orang Kristen terus berjuang untuk hidup berdampingan dengan tantangan dan penderitaan. Saudara, bagaimana kehidupan kita orang Kristen bisa hidup berdamai, bisa hidup berdampingan, hidup bersama-sama dengan tantangan dan penderitaan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa menjadi orang Kristen tidak membuat kita menjadi jauh dari penderitaan, dari tantangan, atau dari kesulitan, atau dari orang-orang yang memusuhi kita. Bahkan justru saudara, kadangkala kita ketika mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya, setia kepada Kristus, menjadi orang Kristen, justru kita lebih dekat dengan penderitaan, tantangan, dan penolakan. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kita. Ada banyak orang yang membenci kita. Banyak orang yang mungkin menjauhi kita, yang berpikiran negatif tentang kita. Saudara, itulah kehidupan orang Kristen. Saudara, namun Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi dan juga kepada kita, saudara, supaya kita tidak perlu takut. Jangan takut, tetaplah berani menghadapi semuanya. Menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi tantangan hidup. Tetaplah berani. Kenapa? Sebab kita berjuang tidak sendirian. Kita punya Kristus. Kita punya Tuhan yang selalu akan mendampingi kita. Bahkan saudara, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi bahwa sesungguhnya kita telah menerima anugerah, menerima karunia. Yang pertama adalah karunia untuk percaya kepada Kristus. Jadi kalau saudara hari ini menjadi bagian dari umat pilihan Tuhan, saudara menjadi orang percaya, saudara menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, semuanya itu adalah karena karunia, kasih, dan anugerah Tuhan. Ingatlah selalu
bahwa kita telah menerima karunia untuk percaya kepada Yesus. Kalau hari ini saya bisa sampai hari ini, bahkan melayani Tuhan, hidup sebagai orang Kristen, semua adalah karunia Tuhan. Anugerah yang kedua, karunia yang kedua yang Rasul Paulus ungkapkan adalah karunia untuk menderita bagi Kristus. Saudara, ini adalah karunia yang sering kali dilupakan oleh banyak orang Kristen. Karena orang Kristen selalu ingat, saya mendapatkan karunia untuk percaya Yesus, karena saya mendapatkan karunia untuk diselamatkan. Tapi kemudian lupa bahwa sesungguhnya karunia untuk percaya kepada Kristus juga dibarengi dan diikuti dengan karunia untuk menderita bagi Kristus. Saudara, kita tidak bisa hanya mau menerima karunia percaya kepada Kristus dan kemudian menolak untuk menderita bagi Kristus. Keduanya tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Rasul Paulus melayani Kristus. Rasul Paulus mengikuti jalan Tuhan, tetapi dia pun mendapatkan karunia untuk menderita bagi Kristus. Jangan takut akan penderitaan. Jangan takut akan orang-orang yang membenci kita, yang akan mencaci maki kita oleh karena Kristus. Jangan takut karena kita memberitakan Injil Kristus kepada orang lain. Jangan takut untuk kita mendapatkan kesulitan demi kesulitan, tantangan demi tantangan. Jangan takut. Kenapa? Sebab itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita. Saudara, hidup orang percaya adalah sebuah perjuangan. Berjuang untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dan hidup berjuang untuk hidup berkemenangan di dalam setiap penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan hidup. Saudara, kalau hari ini saudara mengatakan, oh, hidup saya menderita, hidup saya penuh dengan kesulitan, penyakit terus ada di dalam tubuh saya, kenapa Tuhan gak sembuh-sembuhkan saya? Saudara, saya mau katakan, pandanglah itu sebagai sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan berdamailah, hiduplah berdampingan dengan penderitaan dan kesulitan. Bersama dengan Yesus, kita akan mengalami kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini Tuhan sudah sampaikan dan nyatakan kepada kami. Bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi pengikut-Mu, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, bukan lantas semuanya akan berjalan baik-baik saja. Bukan lantas semuanya akan lancar seperti jalan tol. Bukan hanya Tuhan kami akan jauh dari penyakit. Tetapi Tuhan, kami harus sadar bahwa kehidupan kami di dalam perjuangan ini, kami juga harus hidup berjuang untuk hidup selaras sesuai dengan firman-Mu. Demikian pula kami harus berjuang untuk berkemenangan di dalam setiap tantangan dan penderitaan kami. Tuhan Yesus berkati di dalam perjuangan kami, di dalam perjuangan untuk mempertahankan iman kami. Tuhan, biarlah Engkau terus memegang tangan kanan kami. Engkau terus menuntun kami, menjagai kami Tuhan, supaya kami tidak kalah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami juga diberkati di dalam usaha pekerjaan kami. Kami diberkati di dalam keluarga dan rumah tangga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berjuang. Berjuang untuk hidup selaras seperti yang Tuhan inginkan dan kehendaki kita sebagai orang-orang percaya. Dan mari kita terus berjuang, berkemenangan di dalam kita menderita ataupun di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.